warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Sutarsi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2, jurusan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Gorontalo. Nomor UKG saya 2015 02946429 dan nomor NIM saya 1208222119. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Unit kinerja saya di SMP Altamimi, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 8 dengan materi teks berita. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model problem based learning. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan coba Ciko pimpin berdoa ya. Sebelum belajar, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam dimulai. Doa selesai. Baik, anak-anak, untuk mulai ini coba lihat temannya, apakah ada yang tidak hadir ataukah hadir semuanya? Hadir semuanya. Hadir semuanya. Baik, berarti hadir semuanya hari ini ya. Pernahkah kalian ya melihat atau mendengar suatu peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kalian? Pernah. Atau misalnya di lingkungan rumah kalian pernah? Nah, coba siapa yang bisa memberikan contoh? Oh, berarti pernah melihat langsung kejadian kecelakaan di depan rumah itu terjadi. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Di sini Ibu menampilkan satu foto. Bisa terlihat? Ya, ini adalah foto yang pertama di sini. Coba ini foto peristiwa mengenai apa sih? Betul sekali. Ya, ini peristiwa mengenai banjir. Ini kita akan belajar mengenai teks berita, menjelaskan, menentukan, dan menganalisis unsur-unsur teks berita. Bisa dipahami semua? Nah, sekarang ada pun kompetensi dasar yang harus dicapainya nih. Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang benar dan benar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, di sini ada 3 tujuan. Silakan siapa yang membaca, ada yang mau membacakan tujuannya? Silakan. Satu, melalui pengamatan PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan unsur-unsur teks berita yang tepat. Dua, melalui pengamatan video, peserta didik dapat menentukan unsur-unsur teks berita dengan tepat. Tiga, melalui pembacaan teks berita, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur teks berita dengan tepat. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang harus dicapai untuk hari ini ya. Sekarang, apakah kita mempelajari teks berita ada manfaatnya atau tidak? Banyak tidak sih manfaatnya? Di sini. Berarti manfaat mempelajari teks berita itu bisa menambah pengetahuan. Selain itu melatih kemampuan berbahasa Indonesia. Yang baik dan benar. Strategi pembelajaran kita hari ini ya. Nanti Ibu akan tayangkan sebuah video tentang berita. Kemudian kalian simak baik-baik ya. Setelah disimak videonya, kemudian nanti kita akan ada tanya jawab ya mengenai isi dari video tersebut. Setelah itu, Ibu akan kelompokkan kalian menjadi beberapa
KPD yang Ibu berikan. Setelah kalian berdiskusi, ya, nanti berdiskusinya apa Bu? Menentukan dan menganalisis unsur-unsur teks berita. Setelah kalian berdiskusi, kalian masing-masing kelompok harus mempresentasikannya di depan, menyajikan hasilnya di depan per kelompok, dan kelompok yang lain harus memberikan tanggapan. Boleh pertanyaan? Sekarang Ibu akan tampilkan satu video berita ya. Silakan kalian simak, cermati baik-baik video tersebut mengenai. Peristiwa apa yang terjadi di dalam video tersebut? Salah satu sekolah terdapat kejadian kebanjiran. Banyak banjir menyebabkan tembok-tembok runtuh. Kejadian banjir yang disebabkan karena hujan deras. Kemudian mengenai robohnya tembok sekolah, itu dia ya, itu bisa. Sekarang kita lanjutkan ke materi. Yang pertama, pengertian teks berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita merupakan cerita atau keterangan atau laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat diperbincangkan. Berarti menurut kalian, berita itu yang disampaikan harus fakta atau bukan? Karena sesuai dengan kejadian nyata. Itu dia. Media seperti apa? Selain itu? Selain itu? Selain itu? Televisi dan ya, berarti banyak sekali yang dapat kalian akses mengenai berita-berita dari Indonesia sampai mancanegara. Yang selanjutnya, setelah pengertian, yang selanjutnya adalah unsur-unsur teks berita. Berarti siapa saja ya? Kemudian yang ketiga, when. When itu berarti kapan peristiwa itu terjadi. When yang keempat, where. Di mana peristiwa itu terjadi? Yang when yang kelima adalah why. Mengapa peristiwa itu terjadi? Dan
menyebabkan. Nah, sekarang silakan kalian duduknya per kelompok ya. Satu kelompoknya ada yang 4 orang, ada juga yang 3 orang ya. Silakan langsung duduk per kelompok. Duduknya sudah per kelompok? Kalau sudah per kelompok, Ibu akan bagikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Silakan kalian buka, baca terlebih dahulu petunjuk pengerjaan LKPD-nya ya. Silakan dibuka dulu. Di sana ada petunjuk pengisian LKPD. Oke, untuk petunjuk LKPD-nya kalian sudah membacanya? Sudah. Mengapa harus dibaca? Supaya kalian tidak salah dalam mengerjakan LKPD-nya. Nah, sekarang perhatikan di dalam LKPD. Di sini ada penentuan dan menganalisis teks berita. Ini adalah LKPD yang harus kalian kerjakan, ya. Di sini ada unsur teks beritanya, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kemudian penjelasannya seperti apa. Kemudian bukti kutipan
puncak menara. Ya, ibaratnya seperti itu. Coba bayangkan, menuju puncak menara ke sana apakah ada rintangan tidak sih ketika menaiki tangga? Ada. Contohnya seperti apa? Bu, kakinya pegal. Bu, capek. Bu, haus. Itu adalah rintangan-rintangan. Betul tidak? Betul. Tetapi kalau misalnya kita bersungguh-sungguh karena ingin menuju puncak menara tersebut, kita bersemangat. Meskipun kita sakit kakinya, meskipun kita haus, kita capek karena kita ingin menuju puncak menara tersebut, maka kita bersemangat terus. Gitu kan? Akhirnya kita menuju puncak menara. Setelah di atas menara nih, apa yang kita dapat di sana? Pemandangan. Indah tidak? Indah sekali. Coba kalau misalnya yang tidak sampai cuma tengah-tengah saja, kembali lagi, dapat tidak menikmati keindahan di atas puncak menara? Begitu juga dengan belajar. Betul kan? Kalian belajar untuk apa? Untuk mencapai segala cita-cita yang kalian inginkan. Ada rintangannya ketika belajar? Ada. Gitu kan? Bersakit-sakit terlebih dahulu, bersenang-senang kemudian. Iya, belajar juga seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ada rintangan di dalam kita sedang belajar, apakah harus dibiarkan ataukah misalnya rintangan itu sudahlah? Apakah seperti itu? Tidak, ya. Tetapi kita harus hadapi, kejar cita-cita kalian setinggi ya. Semoga cita-cita kalian itu bisa tercapai. Jadi kalau ada rintangan, halangan, kalian harus bisa melewati. Silahkan dikerjakan. Video ini buka tutup, buka tutup. Kalian sambil gerak, sambil bernyanyi. Bisa? Oke, supaya kalian semangat. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di pinggang ekor. Buka tutup, tangan di bahu ekor. Buka tutup, bertepuk tangan. Menyanyi dong. Sambil tertawa, digulung-gulung, sambil menangis gigi. Digulung-gulung, sambil teriak, digulung-gulung, ya nah, sekali lagi kita cepat. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di pinggang ekor. Buka tutup, tangan di bahu ekor. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tertawa, digulung-gulung, sambil menangis gigi. Digulung-gulung, sambil teriak, digulung-gulung, dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi. 1. Apa penjelasan banjir Jakarta yang menelan korban? Siapa 4 siswa menjadi korban? Kapan Kamis tanggal 6 bulan 10 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di mana IPS Negeri 19 di Jalan Pinang, Pondok Kelapa, Cilandak, Jakarta Selatan. Mengapa peristiwa itu terjadi saat itu hujan deras mengguyur kawasan tersebut? Deras itu membuat air aliran kali dan rumput meluap dan mengakibatkan banjir dengan TSN 19 serta pemukiman warga yang berada di sampingnya. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Dikarenakan banjir yang melanda sekolah tersebut
mencoba bacakan bukti kutipan yang menunjukkan siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut. Kutipannya adalah ada 3 siswa meninggal dunia dan 3 orang mengalami luka-luka. Gimana kakak? Ya. Oke, ada pertanyaan lagi atau tidak? Tidak. Kalau tidak silakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa peristiwa yang terjadi banjir? Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, siswa dan guru? Kapan peristiwa Kamis tanggal 6 bulan 10 sekitar pukul 4:30 di mana peristiwa itu terjadi di Jalan Pinang Kalijati Pondoklabu Cilandak Jakarta Selatan. Kenapa peristiwa itu terjadi? Karena hujan deras yang mengakibatkan banjir dan robohan. Bagaimana peristiwa itu? Para siswa itu bermain di panggung milik MTSN 19 yang berada di sisi kanan sekolah yang mengakibatkan peristiwa itu tertimpa tembok. Para siswa itu tertimpa tembok yang membuat 3 siswa tewas dan 3 siswa terluka. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Silakan. Ada. Tadi kan disebutkan ada beberapa korban, yaitu 6 siswa. Bolehkah disebutkan nama identitas dari ke-6 siswa tersebut? Ada 3 siswa meninggal dunia dan 3 orang mengalami luka-luka yang bernama Dika Saka, Dicari, 13, Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada silakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah presentasi dari semua kelompok ya berjalan dengan lancar dari mulai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Alhamdulillah sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tadi Ibu menyimak, Ibu mendengar dari kelompok 1, 2, 3, 4. Kalian sudah bisa menentukan unsur-unsur dari teks berita ya, dari mulai apa, siapa, kapan, di mana dan mengapa. Alhamdulillah semua yang Ibu dengarkan benar semuanya ya. Berarti kalian alhamdulillah sudah bisa menentukan dan menganalisis unsur-unsur teks berita. Bertepuk tangan untuk kita semua. Aku mengingatkan juga nih untuk kalian, kalau misalnya ya kalian mengalami kesulitan di dalam berdiskusi atau misalnya kurang memahami tentang materinya atau tentang dalam pelajaran LKPD, jangan sungkan kalian tanyakan langsung ke ibu. Jangan malu, ya, karena malu bertanya sesat di jalan. Itu dia. Jadi kalau misalnya saya kurang memahami nih materinya atau misalnya LKPD-nya seperti apa, silakan langsung tanyakan ke ibu. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Ya. Baik, sekarang di sini ada pertanyaan. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Belajar tentang teks berita, berdiskusi, dan menentukan unsur-unsur teks berita. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan dalam ketika kita sudah mempelajari teks berita tersebut, kita menjadi mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan kita sekarang bisa menentukan dan menelusuri unsur-unsur teks berita tersebut yang sudah kita pelajari.
betul ya yang dikatakan teman kalian bahwa kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu kita hari ini belajar mengenai teks berita ya, dari mulai pengertian teks berita, selain itu juga mengenai unsur-unsur teks berita dan cara menentukan dan menganalisis unsur-unsur teks berita. Itu adalah kesimpulan pembelajaran kita. Sekarang ada tes untuk kalian ya, mohon dipersiapkan. Ibu akan bagikan soalnya. Ibu akan bagikan. Silakan yang sudah mendapatkan soal baca petunjuk kurungnya, baca petunjuk cara pengerjaannya. Jangan lupa beri nama sama kelas. Ini adalah tes belajar kita hari ini. Silakan kalian tuliskan nama dan kelas, kemudian baca petunjuknya, dan silakan langsung kalian isi. Ada 5 pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Semuanya mengenai teks berita. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan dikumpul. Selesai ya? Nah, coba di sini ada pertanyaan. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan? Coba sekarang ibu tanya, menyenangkannya dalam hal apa? Coba. Diskusi. Selain itu, mempresentasikan juga. Selain itu, Permainan. ada permainannya. Tadi ada ice breakingnya ya, supaya kalian tetap semangat. Seperti itu. Ada lagi ya? Baiklah, ibu mau memberikan tugas ya atau PR untuk kalian kerjakan di rumah. Ya, ini adalah tugasnya. Tontonlah berita di televisi, kemudian tuliskan unsur-unsur beritanya. Jadi beritanya bebas, silakan mau mengenai apapun, ya, bebas terserah kalian. Kemudian kalian harus menuliskan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ya, yang 5 web plus 1. Silakan kalian tulis dulu tugasnya untuk dikerjakan dulu. Sudah? Sudah. Jangan lupa tugasnya harus selalu dikerjakan ya. Pertemuan selanjutnya akan ibu periksa. Dan untuk materi pertemuan selanjutnya, ya, di pertemuan selanjutnya kita akan belajar masih mengenai teks berita. Kalau hari ini unsur-unsur mengenai teks berita. Kalau untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar menyimpulkan isi berita. Bisa dipahami ya? Bisa. Baik. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Ya. Untuk materi-materi yang sudah kita pelajari jangan lupa dipelajari lagi di rumah. Untuk PR harus dikerjakan. Ya. Sebelum kalian pulang, silakan berdoa terlebih dahulu. Belum pulang, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa sebesar
selesai. Siap bersalam.